Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Komang Nefabadi Bersana dari Program Studi Pendidikan Informatika semester 6 Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek yang telah kami buat, yaitu tentang sistem pengambilan keputusan. Jadi proyek yang telah kami buat yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa dengan metode Simple Additive Weighting atau yang bisa disingkat dengan SAW di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi pada kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama itu Wayan Agus Aditya Mahendra dengan NIM 181 505 1026. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Yusuf Rapi Arwito Maulana dengan NIM 181 505 1119. Dan yang terakhir saya sendiri Kumang Deva Baida Busana dengan NIM 181 505 1018. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi apa yang melandasi dari proyek ini? Institusi pendidikan saat ini banyak membuka peluang beasiswa. Dengan semakin banyaknya permohonan beasiswa, menjadikan tantangan tersendiri bagi pihak pengelola untuk dapat memberikan suatu keputusan yang tepat, efektif, dan efisien dalam pengelolaan data penerima beasiswa yang benar-benar berhak menerima beasiswa. Nah, dan saat ini pengelola lembaga masih menggunakan cara manual untuk menentukan peserta didik baru yang berhak menerima beasiswa, sehingga pengolahan data kurang efektif, membutuhkan waktu yang lama, dan sering terjadi subjektivitas dari para pengambilan keputusan. Kemudian setelah kita membahas latar belakang, ada pun masalah yang telah ditemukan, yaitu bagaimana cara menentukan perankingan dalam menyeleksi calon penerima beasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Yusuf Rafi Arwito Maulana, NIM 1815005 1119. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kami membuat proyek ini adalah membuat website penentuan penerima beasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha dengan metode SAW yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu tergantung jenis beasiswa, sehingga proyek yang kita buat ini dapat mempermudah pemilihan calon penerima beasiswa dengan perankingan yang dilakukan oleh sistem. Yang selanjutnya, sistem pendukung keputusan. Apa sih yang dimaksud sistem pendukung keputusan? Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi. Sistem bahasa atau mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen sistem pendukung keputusan lain. Sistem repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan atau sebagai data atau sebagai prosedur. Dan sistem pemrosesan masalah atau hubungan antara 2 komponen lainnya yang terdiri dari 1 atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Wayan Agus Aditya Mahendra, NIM 18150051026. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu metode SAW. Nah, metode SAW atau sering disebut dengan Simple Additive Weighting, yaitu merupakan metode mencari penjumlahan terbobot berdasarkan rating kinerja pada setiap alternatif atau atribut. Nah, ini merupakan proses-proses dari metode SAW. Yang pertama yaitu menentukan bobot tiap kriteria. Nah, jadi banyaknya bobot tersebut berdasarkan banyaknya kriteria yang ada. Dan biasanya maksimal nilai bobot itu 100. Selanjutnya yaitu membentuk matriks dari tabel alternatif dan tabel kriteria. Yang ketiga yaitu mengubah kriteria pada matriks menjadi nilai berupa angka. Yang keempat, menghitung normalisasi matriks di atas atau matriks yang sebelumnya. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu menghitung nilai akhir tiap alternatif.
Nah, jadi itu penjelasan kami tentang eh, sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan atau demo aplikasi website penerimaan beasiswa. Oke, sekarang sudah pada halaman login. Nah, pada halaman login tersebut itu ada username dan password. Nah, username tersebut adalah petugas. Passwordnya juga petugas. Nah, biar gampang aja ya. Nah, di sini ada gambar ya. Dan di bawahnya ada tombol untuk login ke website tersebut. Dan kita coba login. Nah, ini adalah menu beranda, halaman beranda atau landing page pada website penerimaan beasiswa buatan kami. Nah, di sini selamat datang di sistem penerimaan beasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di halaman beranda tersebut ada di bagian navbar ini ada di ujung ada logo. Nah, ini saya gunakan sebagai logo untuk bahwa ini khusus untuk beasiswa seperti itu. Nah, di bar-bar tersebut ada menu-menu. Kita mulai dari menu beranda ya pasti ini ya. Kita mulai dari menu yang paling kanan dulu, yaitu menu mahasiswa. Nah, di menu mahasiswa itu ada submenu, yaitu data mahasiswa dan mahasiswa terdaftar. Kita lihat dulu data mahasiswa. Dalam data mahasiswa tersebut ada daftar mahasiswa yang akan dimasukkan atau yang akan diinput untuk mendaftar di penerimaan beasiswa tersebut. Nah, di sini udah ada 3 mahasiswa, itu Depa, Agus, dan Raffi. Jika kita ingin menambahkan, nah di sini langsung. Misalnya kita menambahkan siapa ya? Windu misalnya. Oke. Oh, sudah dapat input. Oke, misalnya ini. Oke. Nah, sudah ada. Oke, udah ada ini window. Jika kita ingin menghapusnya atau mengeditnya, ini edit. Nah, ganti alamat, sebelah rumah dia misalnya sah. Dan kita hapus. Langsung hapus saja, nggak apa-apa. Oke, langsung hilang. Nah, jadi itu yang ada di submenu data mahasiswa. Sekarang kita pindah ke mahasiswa terdaftar. Nah, ini adalah mahasiswa yang sudah terdaftar atau sudah diinputkan sebelumnya di submenu data mahasiswa. Ada Deva dari Desa Petandakan, Agus dari Desa Subuk, Raffi dari Desa Kemaron. Nah, seperti itu. Kita pindah ke ini, ke menu beasiswa. Nah, di menu beasiswa tersebut ada submenu lain, yaitu data beasiswa, kriteria beasiswa, model beasiswa, dan penilaian beasiswa. Nah, kita coba di data beasiswa. Oke. Di data beasiswa tersebut merupakan daftar beasiswa yang kami sediakan pada website kami. Itu ada 2, beasiswa Bank Indonesia dan beasiswa BRI. Oke. Jika kita ingin menambahkan, boleh langsung di sini. Misalnya, ini tempat untuk menginput beasiswa, misalnya bidik misi. Oke. Coba hasil. Nah, kita ingin edit, ubah nggak jadi bidik misi BNI misalnya. Oke, bisa. Kita ingin hapus saja. Oke. Kita lanjut ke kriteria beasiswa. Nah, di kriteria beasiswa tersebut itu ada beasiswa, kriteria, dan sifat. Nah, sifatnya itu misalnya ini kayak sepertinya ini sangat berpengaruh itu. Sangat berpengaruh, yaitu max. Sedangkan yang min itu kurang berpengaruh, misalnya seperti itu. Oke, kita misalnya edit ini ya, IPK-nya misalnya min.
pengaruhnya sedikit itu min, hasil coba lagi misalnya max. Oke, berhasil tuh yang ada di kriteria. Kita pindah ke model beasiswa. Nah, di model beasiswa tersebut ada daftar model. Nah, model tersebut sebenarnya berisi kriteria, namun berisi bobotnya juga. Nah, ini disinilah memasukkan bobot-bobot setiap kriteria. Untuk IPK beda, untuk semester beda, untuk penghasilan orang tua berbeda juga. Misalnya, nah ini kan bobotnya 30, semesternya 40, 0,4 maksudnya. Penghasilan orang tua 0,3. Nah, jumlahnya ini ketiga tersebut harus 1, tidak boleh lebih. Nah, misalnya kita ingin edit yang ini IPK, kita ubah jadi 0,40 atau 0,4 sama. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Harus ada yang kita rubah salah satu. Misalnya ini harus 0,30 agar jumlahnya sama dengan 1. Karena bobot itu kriteria, misalnya kriterianya ada 5. Penjumlahan kriteria tersebut bobotnya harus sama dengan 1. Pokoknya harus 1. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita pindah ke penilaian beasiswa. Nah, di penilaian beasiswa tersebut ada daftar penilaian yang berisi beasiswa, kriteria, keterangan, dan bobot. Nah, kriterianya kan ada 3 tadi ya. Ada 3, IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Nah, di setiap kriteria tersebut ada keterangan-keterangannya dan ada bobot-bobotnya yang berbeda juga. Misalnya untuk IPK 3 sampai 3,21, 3,21 sampai 3,4. Nah, begitu dengan seterusnya. Jadi sini ada keterangannya dibagi menjadi 4, sehingga bobotnya juga dari 1 sampai ke 4. Semuanya sama, semester 3, penghasilan orang tua juga. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita ingin edit, kita langsung aja edit di sini. Nah, di sini dirubah berapa bobotnya, bisa langsung di sini. Karena saya enggak pengen rubah, ya tidak. Karena ini semuanya udah pas. Oke, jadi kita pindah ke jangan dulu ke hasil perhitungan dulu deh, itu paling terakhir. Kita pindah ke pengajuan dulu. Nah, di sini di pengajuan beasiswa ada daftar, yaitu ada nama beserta beasiswa yang kita pilih, kriteria, dan nilai. Nah, ini misalnya coba kita lihat ini ya. Coba kita lihat misalnya ini mahasiswa yaitu si Depa dan beasiswanya Bank Indonesia. Kita tampilkan. Nah, ini ada pilihannya yaitu IPK-nya 3 sampai 3, bentangnya 3 sampai 3,2. Nah, jadi sebenarnya dari nilai ini kita tidak bisa langsung isi ketiga-tiganya. Harus satu-satu. Misalnya ini untuk IPK saja. Nah, seperti ini si Depa ini beda-beda. Ada IPK, semester, penghasilan orang tua. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini untuk jadi untuk nilainya itu penghasilan orang tua itu paling gede, yaitu nilainya 3. IPK 1, semester 2. Ini sudah ditentukan ya di sini, di sistem ini. Ya, di seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan bahas hasil perhitungan. Yang pertama beasiswa Bank Indonesia. Nah ini sebenarnya yang paling kita cari dari sistem ini adalah perankingan ini, karena inilah fungsi dari sistem untuk melihat yang mana yang lolos, untuk melihat mahasiswa yang lolos dan mahasiswa yang tidak lolos dalam penerimaan beasiswa. Nah, ini ada 3, karena saya memasukkan cuma 3 mahasiswa. Itu yang pertama Agus dengan nilai 0,925, yang kedua Rapi dengan 0,65, dan diikuti dengan Depa 0,55. Ini untuk perankingan beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi biasanya kan yang nyari beasiswa itu tidak sedikit, banyak lah. Misalnya 100 orang, mungkin lembaga ingin menerima cuma 20, ya pasti pakai ranking tersebut. Nah, kalau misalnya manual kan susah banget pasti. Ya pastinya sekarang sudah ada sistem yang menggunakan sistem ini jauh lebih cepat
dan tepat gitu. Jadi kita tinggal masukkan datanya saja, tinggal ditunggu otomatis di ranking oleh sistem. Jadi seperti itu. Kita lanjut coba lihat yang beasiswa BRI. Oh, masih Agus ternyata ranking pertama. Agus dengan nilai 0,925, Rapi dengan 0,733, Deva dengan nilai 0,45. Nah, jadi itulah sistem yang kami buat, yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa dengan metode Simple Additive Weighting di Universitas Pendidikan Ganesha. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.